berburu cawapres untuk Ganjar. KIB pun bubar. Siapa cawapres ideal untuk Ganjar? Bila Ganjar boleh memilih, tentu Ridwan Kamil pilihannya. Bila tujuannya untuk memecah suara Islam, Sandiaga Uno lah cawapresnya. Tapi bila pertimbangannya untuk mengobati pecandu bola, ya Erick Thohir. Atau untuk menciptakan pemerintahan anti korupsi, nah itu dia Mahfud MD. Berikut A1 analisis Intel Langit menyiapkan bursa cawapres untuk Ganjar. Pertama, Sandiaga Uno. Ini yang Gres dideklarasikan P3 cawapres untuk Ganjar. Sandi yang selama ini identik dengan Partai Gerindra niat banget pindah partai ke PPP untuk mengincar calon wakil presiden. Sandi pernah menjadi cawapresnya Prabowo memang, dan kini seperti Prabowo menjadi menterinya Jokowi. Sebelumnya Sandi juga pernah menjadi wakil gubernurnya Anies Baswedan di DKI ya. Sandi inilah yang membiayai pencalonan Anies dan dirinya menjadi penguasa DKI. Hingga menurut pengakuannya sampai saat ini Anies masih punya hutang kepadanya alias belum dibayar. Ya, memang Sandi dikenal sebagai pengusaha sukses dan logistiknya kuat. Itulah sebabnya Sandi jadi rebutan parpol. Mungkinkah ia yang akan dipilih PDIP untuk mendampingi Ganjar dan berhadap-hadapan dengan Prabowo dan Anies? Yang kedua, cawapres potensial berikutnya adalah Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat dan alumni ITB ini dipilih langsung oleh Ganjar. Itu kalau Ganjar diberi kewenangan memilih cawapres seperti Anies. Tentu Ridwan Kamil bakal mendampinginya. Seperti Sandi, Ridwan Kamil termasuk yang serius mempersiapkan diri sebagai cawapres. Ia sudah gabung dengan Partai Golkar. Intel Langit lebih menjagokan Ridwan Kamil ketimbang Erlangga di Golkar ya, sang ketua umum Golkar, karena di banyak survei Ridwan Kamil memuncakin survei cawapres. Selain faktor jabatan sebagai Gubernur Jawa Barat dengan penduduk yang terpadat itu, Ridwan Kamil juga berfungsi memecah pemilih di basis Prabowo. 3. Erick Thohir. Menteri BUMN ini bahkan termasuk yang lebih awal mempersiapkan diri meramaikan bursa cawapres. Ia sudah bergabung jadi Banser NU, bahkan ditunjuk jadi ketua 100 tahun Harlah Ormas Islam terbesar di dunia itu. Pokoknya Erick Thohir sudah sangat dekat dengan NU. Selain dekat dengan NU, Erick juga dekat dengan Partai Amanat Nasional yang dulu disebut partainya orang Muhammadiyah itu. Bahkan jauh-jauh hari PAN memberi kode keras bakal mengusung Ganjar Erick. Keempat, Khofifah. Gubernur Jawa Timur ini adalah penguasa basis Islam pesantren di Jawa Timur. Meski Ganjar di Jawa Timur sudah kuat karena basis Soekarno ada di sana, tujuan memilih Khofifah sebagai cawapresnya
adalah agar suara Islam tidak dipecah oleh kubu Anies atau Prabowo. Belakangan memang kubu Anies sangat ngebet menggait Khofifah, tapi Khofifah yang orang dekatnya Jokowi itu belum tertarik dan sepertinya tidak bakal tertarik. 5. Kandidat terkuat cawapresnya Ganjar sebenarnya ada di Prabowo. Duet maut ini diprediksi bakal dengan mudah memenangi Pilpres. Persoalannya Prabowo gengsi bila hanya sebagai cawapres. Masa 2 kali capres terus turun jadi cawapres? Tapi kok kemarin mau menjadi menteri? Oh, itu hanya waktu tunggu saja sebelum cita-cita akhirnya terwujud. Gitu kira-kira. Upaya Prabowo ini mengingatkan saya pada sosok Sultan Agung yang bila punya keinginan akan dikejar terus sampai mati. Bukankah konon Sultan Agung sering melempar cincin berliannya ke Kaliwinongo, lalu ia mencari cincin itu sampai ketemu. Kalau belum ketemu, ia tidak akan berhenti ngubek-ngubek Kaliwinongo, tidak pandang hari berganti. Pokoknya cincin itu harus ketemu. Itulah kemauan keras Prabowo. Kalau belum jadi presiden, ya belum berhenti, terus nyalon hingga jadi presiden. Apalagi kini Prabowo ngarep dengan ramalan Gus Dur yang bilang bahwa Prabowo akan menjadi presiden di hari tuanya. 6. Mahfud MD. Menko Polhukam ini belakangan namanya moncer berkat keberaniannya membongkar kasus Sambo dan kasus 349 triliun di Departemen Keuangan. Keberaniannya itu telah membangkitkan harapan masyarakat akan perbaikan hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini. Mahfud MD berharap impiannya yang tertunda bisa terwujud, yaitu menjadi wakil presiden. Mahfud gagal dilantik menjadi wapresnya Jokowi justru di detik-detik akhir ketika ia sudah berseragam putih hitam. Ia gagal karena dianggap bukan representasi NU. Meski ia sebenarnya Gus Durian Tulen. Pencalonan Mahfud MD sebagai capresnya Ganjar juga bakal tidak mulus. Golkar termasuk yang bakal menolak karena tahun 1998 Mahfud MD termasuk yang minta Golkar dibubarkan. Itulah para kandidat cawapresnya Ganjar. Masing-masing memiliki kekurangan dan keunggulan. Tinggal apa target sebagai cawapres? Untuk memperkuat Ganjar atau memecah suara lawan? Atau yang menjadi pertimbangan adalah yang paling kuat dan menarik pemilih sehingga memperkuat Ganjar, atau malah justru mencari yang terlemah, yang tua dan gak bakal neko-neko.